Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rifki. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai pengukuran yang sempat kemarin kita pending ya. Harusnya hari Senin itu sudah update materi, tapi nggak apa-apa lah ya. Lambat juga, yang penting kalian bisa nonton videonya dan memahaminya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai materinya, yaitu tentang pengukuran ya, lebih detail ke pengukuran. Oke. Jadi kita ketahui bahwa pengukuran adalah proses di mana membandingkan. Oke, biar jelas pakai merah ya, Oke. Di pengukuran itu adalah proses membandingkan ya, membandingkan antara apa, antara besaran dengan apa, dengan besaran yang lain ya. Besaran yang lain itu dianggap sebagai satuan. Jadi ada proses, kita bandingkan besaran dengan besaran yang lain dianggap sebagai satuan. Oke, banyak ya dari pengukuran ini. Maka muncul apa yang akan kita ukur. Yang akan kita ukur adalah pertama, kita ukur dulu ya. Pelaporan dari pengukuran itu dalam bentuk ini ya. X sama dengan X0 plus minus delta X. Rumus ini adalah rumus untuk melampirkan atau melaporkan. Oke. Jadi melaporkan ya hasil dari pengukuran. Mana rumusnya yang ini? Itu X sama dengan X0 plus minus delta X. Apa itu X? X itu nilai besar yang diukur, nilai hasil akhir yang akan kita ukur, nilainya berapa yang muncul. X0 adalah hasil pengukuran yang terbaca, jadi yang ini yang terbaca ya di alat. Jadi kamu ketika melihat ada angka di alat, maka itu adalah sebagai X0. Plus minus delta X. Delta X itu adalah ketidakpastian pengukuran ya. Ketidakpastian pengukuran itu adalah setengah dari skala terkecil alat ukur. Ketidakpastian ini sebagai nilai keraguan antara jadi ketika mengukur itu kita harus memberikan nilai ketidakpastian pengukuran adalah setengah dari skala terkecil alat ukur itu. Alat ukur itu skala terkecilnya berapa? Dikali aja setengah. Itu adalah delta X ya. Jadi delta X itu adalah ketidakpastian ya. Ketidakpastian adalah setengah dari skala terkecil dari alat ukur. Karena setiap alat ukur itu memiliki nilai pengukuran yang batas pengukuran ya, pengukuran yang sangat kecil ini berapa dia batasannya, dia bisa mengukur berapa. Nah, itu sebagai delta X. Jadi dari sini, dari rumus ini menunjukkan bahwa pengukuran itu kita tidak bisa menilai pasti ya, pasti pas, tapi mendekati. Jadi pengukuran itu adalah kita tidak menilai pasti ya. Jadi kita tidak menilai pasti, tapi kita mendekati nilai pasti. Maksudnya apa sih Pak? Jadi apapun yang kita ukurkan itu tidak tok nilainya benar-benar itu gitu ya. Tapi kita mendekati nilai yang itu. Ya, karena keterbatasan kita sebagai manusia. Ya. Pengukuran yang paling sempurna adalah pengukuran munculnya dari Allah ya. Ini Allah.
pengukuran pasti ya, pasti benarnya pengukuran Allah itu, pengukuran Sang Maha Pencipta itu pasti benar. Kalau kita sebagai manusia hanya bisa mendekati, maka muncullah ketidakpastian ini, begitu ya, bisa dipahami. Ada istilah kebenaran itu hanya Allah, ya, kesalahan itu pasti kita terjadi dari diri kita sebagai manusia, ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya kamu mencatat, silakan, nanti linknya juga bisa ya, nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Nah, apa yang akan kita ukur hari ini? Kita ukur hari ini adalah mengukur yang namanya pengukuran panjang. Panjang merupakan besaran, ya, besaran apa? Besaran pokok ya, besaran pokok. Oke, merupakan besaran pokok. Nah, panjang ini termasuk besaran pokok, termasuk besaran, syarat besaran itu bisa diukur, ya. Alat ukurnya apa banyak? Nah, yang akan kita pelajari adalah misalnya kita gunakan mistar. Mistar yang sering kita gunakan tiap hari, ya. Mistar itu bisa disebut sebagai penggaris skala terkecil. Nah, ini skala terkecilnya 1 mm, sehingga ketelitiannya adalah 0,5 mm, ya. Jadi ketelitian itu adalah setengah, ya, atau ketidakpastiannya, ya. Ketelitian atau ketidakpastiannya itu 0,5 mm atau 0,05 cm, setengahnya ya. Jadi kamu tinggal kalikan setengahnya. Oke. Nah, 0,5 mm kita rubah ke senti. Jadi 0,05 cm. Karena apa? Karena penggaris itu biasanya kebanyakan menggunakan senti. Contoh ya. Contohnya yang kita lihat di depan, kita coba perbesar dulu ya. Kita coba perbesar. Nah, bisa kelihatan nggak ya? Insya Allah kelihatan ya, bisa kelihatan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya itu kamu harus ketahui dulu batas di sini dengan batas yang di sini. Ya. Nah, batas di sini, oke, pertama adalah dari sini ke sini udah dapat 1 ya. Ya, ke sini kalau mau ikutin cara ini boleh, tapi kita coba menggunakan ini karena dari garis yang panjang ini ke garis yang setengah dari panjang ini adalah 0,5 ya. Ini dalam hitungan senti. Ini dalam hitungan senti ya. Berarti dari sini ke sini udah dapat setengah nih ya, 0,5. Ke sini dapat 1 ya, ke sini dapat 1 juga. Oke, ke sini 0,1 ya, ke sini 0,12 ya, sini. Nah, dari sini ke sini 0,2. Kalau di sini sampai sini 0,1. Jumlahkan. Oke, yang ini aja dulu, 1 tambah 1 2 ya. 2 ditambah ini 0,2, ini 0,5, ini 0,1. Ditambah dengan 0,8 ya. 0,2 tambah 0,5, 0,7 tambah 0,1, 2,8 cm ya. Atau mau cara yang seperti ini, mau cara yang sesuai dengan yang di sini, boleh ya. Caranya gimana? Ya, lihat saja. Di sini adalah menunjukkan angka berapa. Oh, di sini adalah 3. Yang sampai sini ada 3. 3 lebih. Oh, 3 lebihnya itu 3,1 ya. Ada 0,1. Kemudian dikurangi dengan sini 0. Di sini 0,1, ini 0,2, ini 0,3. Oh, dikurangi dengan 0,3. Hasilnya adalah 2,8 cm. Ingat, pelaporan harus dalam bentuk X sama dengan X0 plus minus delta X.
X adalah angka yang terlihat di alat ukur. Terlihatnya berapa? 2,8. Plus minus berapa? Delta X, ketidakpastian atau setengah dari skala terkecilnya. Untuk penggaris skala terkecilnya adalah 1 mm. Kalau ketelitiannya atau ketidakpastiannya adalah 0,5 mm. Karena ini senti, maka 0,05 ya sentimeter. Ini laporannya. Untuk lebih detail lagi boleh. Nah, X. Yang ini X min. X min itu maksudnya apa? Kita akan menghitung min dulu ya. Yaitu sama dengan 2,8 dikurangi 0,05. Berapa tuh? 2,8 dikurangi 0,05. Ayo. Sini ada 0 ya. 0 kurangi 5, 10 kurangi 5 ya 5. Ambil dari 8 ke sini jadi 7. 7 kurangi 0, 7 ya. 2,75. Oke, 2,75. X plusnya. Nah, aku benerin dulu lah. X plusnya berapa? Yaitu 2,8 plus 0,05. Berarti 2,85. Ini senti, ini senti. Jadi panjang benda ini adalah kisaran antara 2,75 sampai 2,85. Ini jawabannya. Ya. Jadi di antara inilah tataran. Ingat tadi pengukuran adalah mendekati nilai yang sebenarnya ya. Jadi adalah antara 2,75 sampai 2,85. Jadi kalau pastinya itu bisa saja 2,80, 2,82 atau 2,79 ya. Nah, ini cara melaporkannya seperti itu. Bisa dipahami ya. Untuk Mister, silakan di pause, kemudian kalian boleh catat atau di screenshot juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, itu untuk Mister yang sering kalian gunakan ya. Kemudian jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat yang dapat mengukur panjang juga, tapi dia lebih teliti daripada Mister. Taruhlah Mister bisa mengukur buku, panjang buku ya. Jangka sorong bisa mengukur ketebalan buku ya. Ketebalan buku itu bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong salah satunya. Jangka sorong bisa mengukur kedalaman botol, kedalaman tutup botol ya. Gitu ya. Bagaimana gambaran dari jangka sorong, Bapak? Bentar ya. Coba ada nggak gambar untuk jangka sorong? Mudah-mudahan kalian biar tidak penasaran kayak gimana sih jangka sorong itu. Mudah-mudahan ada ya. Ah, ini dia nih. Oke, kita taruh sini. Ini adalah bentuk dari jangka sorong. Pernah lihat jangka sorong kayak gini? Jarang ya. Yang ada di kita itu kayak gini. Jangka sorong ya. Nah, di sini, nah yang ini dia bisa digerak-gerak ya. Bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Ini untuk mengukur diameter dalam. Jadi kalau misalnya ada tutup botol, ada lubang, maaf, ada lubang atau tutup botol. Nah, misalnya di sini ada tutup botol. Nah, kita bisa mengukur ya, mengukur kedalaman tutup botol. Diameternya. Ini rahang untuk diameter luar. Misalnya di sini ada kelereng ya, atau tutup botol, gitu ya. Ya benar error nih. Nah, seperti itu ya. Misalnya kelereng atau misalnya botol luarnya pakai rahang luar. Ini rahang yang dalamnya ya. Tinggal masukkan. Ini kedalaman botol, misalnya kedalaman botol, misalnya gitu ya. Kedalaman botol ini bisa menggunakan. Nah, terdiri dari dua skala, yaitu skala utama yang ini utama nih.
Nah, yang ini adalah skala utama. Skala. Kalau yang ini skala Vernier atau skala Nonius. Nah, skala utama dan skala Nonius. Ingat ada dua. Nah, ini untuk penguncinya ya. Skala utama ini dalam hitungan senti ya. Kalau skala Nonius dalam hitungan mili ya. Bagaimana cara untuk menghitungnya? Nanti tinggal gerakan saja ini. Nanti akan melihatkan di sini skala-skala tertentu ya. Skala-skalanya kayak gimana? Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan di sini. Oke, perhatikan bagaimana cara mengukur. Nah, di sini ada contoh semua. Oke. Caranya adalah misalnya kita letakkan benda di sini. Misalnya ada benda di sini, kita letakkan truk. Nah, ternyata benda di sini setelah kita atur skala utama dan skala Nonius. Nah, 2, 3, 4 ini namanya skala utama. Yang di bawah adalah skala Nonius. Hal yang pertama adalah yang kamu harus perhatikan adalah lihat angka 0 di Nonius. Mana angka 0 di Nonius ini? Lihat angka 0 di sini. Angka 0 di sini kamu perhatikan dan lihat ke atas. 0 di sini itu menunjukkan angka berapa ke skala utamanya. Ya, lihat 0. Di sini udah dapat 2. Berarti ke sini dapat 2,1. Di sini 2,5, ke sini 3. Oh, di sini. Nah, yang kedua adalah lihat garis 0 ke skala utama. Ya, skala utama. Oke. Jadi, pertama kita udah dapat nih dari 0 itu adalah angka berapa? 2. 2,1 ya. Tapi di sini 0 ini ke atas 2,1 lebih. Nah, lebihnya itu berapa? Nah, udah dapat nih di skala utama. Nah, ini angka di skala angka utama ya. Angka utama. Angka utama. Di skala utama itu 2,1 lebih. Kita cari akan lebihnya. Nah, untuk menghitung atau menunjukkan angka lebihnya itu berapa ya. Ini error. Lihat garis skala Nonius yang segaris atau menempel pas dengan skala utama. Kan dari 0 sampai 10 kan skala Nonius itu. Mana yang satu garis? Ini nggak pas, ini nggak pas, ini nggak pas. Ini nggak pas. Yang pas ini nih. Ya, yang pas itu ini. Oh, yang pas itu adalah yang ini. Berarti ini 0, 1, 2, 3. Oh, yang pas itu adalah 3. Ya, ini kan senti ya. Ini senti. Berarti ini mili ya. Bisa nggak dijumlahkan 2,1 tambah 3 mili? Nggak bisa ya. Coba Bapak lebih ini lagi ya. Lebih percantik lagi. Maaf. Jadi kita udah dapat tadi adalah 2. Kita dapat tadi berapa? 2,1 cm. Kemudian kita dapat 3 mm. Apakah bisa dijumlahkan? Belum bisa. Caranya adalah 3 mm ini kalian rubah ke senti ya. 3 mm ke senti adalah 2,1 cm. 2,1 cm. Kalau 3 mili berarti 0, berapa? 0,03 ya.
cm. Jumlahkan. Berarti 2,13 cm. Ini adalah jawabannya. Jadi jawaban adalah nilai yang muncul dari alat jangka sorong ini, yaitu 2,13. Diulangi lagi. Dari mana 2? 2 itu dari 0 ke atas itu menunjukkan 2. Dari mana 0,1? 0,1 itu adalah dia naiknya 1 ke sini. Itu 2,1. 1 lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya yang ini. Ya. Lebihnya yang ini. Mana yang segaris? Yang segaris adalah yang ini ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, jadi 2,13. Nah, ini ada sedikit error ya. Oh, maaf. 0, makanya Bapak jadi tadi juga bingung. Oke, Oke. Bentar. Nah, yang ini, maaf. Oke. Sebenarnya di sini bukan 3 mili tapi 0,3 ya. Oh, tadi. Di sini 0,3 mili. Kalau dirubah ke senti jadi 0,03. Ya, seperti itu. Untuk cara cepatnya kita nggak usah kayak gini. Pokoknya yang ini adalah 0,03 aja. Di sini 0,0 aja. Tinggal berapa angkanya, ya. Seperti itu. Oke. Mungkin nanti kita contohkan lagi ya untuk jangka sorong. Kemudian selanjutnya adalah mikrometer skrup ya. Bagaimana cara menghitung menggunakan mikrometer skrup? Coba yang ini ya. Ini udah tadi nih. Oke, bisa kelihatan? Oke. Kita langsung saja. Pertama adalah lihat 0 di sini, ke atas menunjukkan angka berapa. Kalau tadi di sininya 2, kalau di sekarang berapa? 0 ya. Berarti kita tulis 0, berapa? 1, 2, 3, 0,3. Nah, kan di sini kan 0,3 lebih ya. Lebihnya berapa? Mana yang segaris? Oh, di sini. 0, 1, 2, 3. 3 kan? 0,03. Berarti 0,33 ya. 0,33 cm. Gimana cara melaporkannya? X sama dengan X0 plus minus delta X. Ya. X0. X0-nya adalah 0,33 plus minus skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Berarti delta X-nya berapa? Adalah setengah dari 0,01 atau 0,005. 0,005 ya. Berapa X-nya? X-min-nya berapa? 0,33 min 0,005. 0,33 dikurangi 0,005. Di sini ada 0, 10 kurangi 5, 5, ada 2, ada 3 ya. Jadi sini adalah 0,325. X plus 0,33 plus 0,005. 0,335. Jadi antara 0,325 sampai 0,335. Ini dalam hitungan senti ya. Nah, ini adalah nilai yang muncul dari pengukuran ini ya. Dan ini adalah laporannya. Oke, silakan di pause.
kemudian di screenshot. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah apa di sini? Selanjutnya adalah micrometer skrup ya. Nah, micrometer skrup ini lebih teliti lagi daripada apa? Daripada jangka sorong. Kalau jangka sorong bisa tebal buku, kalau micrometer skrup ini bisa mengukur ketebalan kertas 1 lembar atau jilidnya. Atau bisa mengukur kawat yang sangat kecil, diameternya itu berapa. Susah kalau kita ukur menggunakan jangka sorong, apalagi menggunakan penggaris atau mistar, maka dibutuhkan micrometer skrup ya. Micrometer skrup itu lebih teliti, hitungannya dalam mili ya, kalau tadi dalam senti. Sama ya, ada skala utama yang ini ya, dan skala nonius. Skala nonius itu bisa diputar dengan skalanya itu bernilai 50 ya. Ini skala utama. Nanti dia bisa bergerak ke depan dan ke belakang sambil memutar ya. Hitungnya sama ya. Caranya gampang. Oke. Bisa kelihatan kalau di sini untuk skala skalanya adalah pertama adalah kan di sini, nah ini kan skala utama ya. Di sini ada garis-garis. Kamu hitung dulu yang garis-garis ini berapa sampai sini, dibatasi sampai sini. Nah dari sini ada skala lagi namanya skala nonius yang nilainya satu putarannya itu adalah 50 bagian. Oke, paham ya? Ini skala utama, ini skala nonius 50 bagian. Skala utama, skala nonius. Oke, bisa dipahami ya. Caranya adalah lihat skala utama, kemudian skala noniusnya berapa nanti. Tinggal jumlahkan. Oke. Kalau di sini nggak kurang jelas, tapi nanti mudah-mudahan kita kasih contoh lagi ya. Nah, di sini skala utamanya itu pas ya. Ini kan 1, 1,5, 2, 2,5, ini 3. Ini di bawah ini adalah 3,5 ya. 3,5 mm. Nah, ini bagiannya berapa? Bagiannya adalah di sini 10 ya. Ini 1, ini 2, berarti 12, 0,12 mm ya. 12 bagian dikali dengan 0, skala terkecilnya ya, tambahkan 3,62 mm. Ini X0 nya ya, gitu. Kemudian cara melaporkannya sama, X sama dengan X0 plus minus delta X. 3,62 plus minus 0,005 mm, sama ya dengan jangka sorong, yaitu X min 3,62 dikurangi 0,005 X plus 3,62 plus 0,005 ya. Nanti kamu jumlahkan sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Silahkan di pause. Nanti untuk ini kita coba mencari contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Oke ya. Oke. Nah, untuk mengukur massa. Massa itu apa sih? Massa adalah zat yang terkandung pada benda ya. Massa itu adalah zat yang terkandung pada benda. Beda massa dengan berat ya. Kalau massa itu apa? Besaran pokok ya. Satuannya adalah kilo. Kalau berat, dia mah gaya. Nanti akan dibahas ya tentang gaya. Satuannya adalah newton. Ya, zat yang terkandung pada benda. Orang gemuk. Ya, orang gemuk, ini orang gemuk. Dengan orang kurus. Mana massa yang paling besar?
mana masanya yang paling besar? Tentunya ini massa besar ya. Nah, ini massa kecil. Kenapa ini massanya besar? Karena zat yang terkandung pada orang tersebut lebih banyak. Dia lebih banyak dagingnya ketimbang orang yang kurus ya. Dan massa ini tidak akan pernah berubah kemanapun dia berada. Mau di bumi, mau di bulan, mau di Jupiter, mau di planet, mau di bintang, massa akan tetap ya segini, nggak bisa berkurang, nggak bisa lebih. Itu massa. Kalau berat ya itu akan berubah-ubah mengikuti daerahnya ya. Nanti kita dibahas mengenai berat tentang gaya ya. Oke, kalian harus bisa membedakan antara berat dengan massa. Bisa dipahami? Oke. Nah, mengukur massa itu ada ya alat ukurnya. Salah satunya adalah neraca. Neraca ini adalah ada neraca Gauss 3 lengan, ada neraca Gauss 2 lengan, ada yang 4 lengan ya. Kalau kita bahasanya neraca itu adalah timbangan ya, timbangan. Sering kalian lihat timbangan di pasar, timbangan di warung ya, kalau kalian beli sesuatu ke warung. Oke, bagaimana cara mengukur? Menggunakan neraca Gauss. Nanti ketika kamu mengukur, nanti akan kamu geser-geserkan benda-benda ini ya. Ya, ini dalam hitungan satuan, puluhan, dan ini ratusan ya. Cara ngitungnya adalah mana dulu Pak? Ratusan dulu ya kamu hitungnya. Oh, ini menunjukkan angka 400. Ini menunjukkan angka 70. Ini menunjukkan angka 9. Tapi ada komanya 9,1, 2, 3, 4. Oh, 9,4. Kita jumlahkan 4. Ini 974. 479,4 gram. Ya. Jadi nanti si 3 lengan ini ya nanti akan apa? Akan lurus dengan apa? Seimbang dengan benda yang kita ukur. Jadi nanti tinggal gerak-gerakan saja yang garis-garis ini ya, yang garis-garis ini ya. Bisa dipahami. Oke. Lanjut. Kalau tegangan listrik yang mengukur, alat ukur listrik namanya ampere meter ya, untuk mengukur arus. Kalau yang untuk mengukur tegangan namanya voltmeter. Gimana cara mengukur? Nah, ada tekniknya. Tekniknya itu adalah lihat sini. Sini lihat. Caranya gampang. Pertama adalah skala pada jarum. Skala jarum itu adalah 60. Kita tulis di sini 60. Skala batas akhir, skala akhirnya di sini 100. Tulis 100. Dikali. Oke. Batas ukurnya, kita nyari ukurnya 5. 0, ini 0. Berarti 0 coret yang di atas, yang ini coret yang di bawah. Berarti 6 dibagi 10, 0,6 dikali 5. 6 kali 5, 30. Karena ada 0, berarti 3 ampere ya. Gitu cara mengukurnya. Gampang ya? Ikutin ini rumus ini. Oke. Lanjut. Volume benda yang tidak beraturan. Kita ketahui benda-benda yang beraturan, tahu nggak? Banyak ya. Bola, anggap bulat. Apa ini? Tabung. Apa ini? Kerucut. Tabung kerucut. Balok ya. Ini adalah benda-benda yang teratur. Ya, kalian bisa menjumpai di area. Benda-benda yang teratur itu udah ada rumusnya untuk menentukan volume. Contoh lah yang Bapak hafal itu ini. Panjang kali lebar kali tinggi ya.
Ini untuk menentukan rumus volumenya. Tapi kalau benda yang tidak beraturan kayak batu, ayo, terus ada segitiga yang segitiga. Ada benda misalnya yang tidak beraturan, ya, kayak batu, terus ada batu bata yang penyok. Gimana coba? Nggak ada rumusnya. Caranya adalah kita gunakan zat cair, ya, untuk menentukan volumenya. Gimana caranya? Mula-mula kita isi air, kemudian kita masukkan batu. Awalnya 50, setelah dimasukkan batu, nambahnya jadi 100. Oh, berarti ada pertambahan. Jadi volume batu itu adalah 50 ml. Kalau kita ke liter kan mili, senti, desi, berarti 50 dikali 10 pangkat min 3 liter, ya, atau 0,05 liter. Ini volumenya, ya. Oke, ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau mau kalian rubah ke meter kubik, berarti 0,05 dikali 10 pangkat min 3 lagi. Nol lima, ya, kayak gini ya, meter kubik, ya, meter kubik. Kalau mau di meterkan kubik, ya, tinggal dikalikan 10 pangkat min 3. Kalian udah pelajari kenapa bisa kayak gini, komanya pindah berapa kali? Tiga kali ya, ke situ ya. Dari sini 3 kali, 1, 2, 3 tuh, jadi seperti ini. Oke, bisa dipahami. Lanjut. Waktu, alat ukur waktu apa? Ya, betul, alat ukur waktu itu adalah stopwatch, ya, stopwatch. Stopwatch yang paling lebih detail ya, mengukur waktu menggunakan stopwatch, ya. Kalian bisa gunakan stopwatch yang ada di handphone kalian, ya. Gampang ya mengukurnya mah, ya. Oke, nggak susah-susah. Satuannya adalah gunakan sekon, ya, biasakan ya. Contoh soal. Oh, ada contoh soalnya nih teman-teman, kita coba ya. Kita coba yang ini, contoh soal. Nah, ini jangka sorong, mikrometer sekrup, ya, gampang nih. Ini udah dapat 5. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tuliskan di sini 7, ya, 7. Kita nggak tahu 7 berapa ini, 7,0. Kita belum tahu bahwa di sini ada, nggak kelihatan ada garis, ya, 7,5-nya, ya. Tinggal 0, ini 30. Sini 31, 32, 33, 34, 35 ke bawah. 29, 28, 27. Kalau di sini berarti berapa? 31. Menurut Bapak jawabannya adalah 7,1, ya, benar nggak? Nah, coba kita cek ke bawah. Nah, benar kan? 3 mm. Nah, yang ini berarti yang ditanya apa? Diameter, ya. Nah, terserah kalian gunakan itunya, ya. Ini untuk mengukur diameter segala. Oke, itu contohnya untuk
untuk contoh soal untuk pengukuran, kita coba cari lagi contoh soal ya. Contoh soal coba yang soal ada nggak ya? Nah, oke, ada nih. Kita mikrometer sekrup dulu ya, sambil kita cari. Oke, yang pertama yang ini berapa nih? 5 6, 7, 8 ya, 8 lebih ya, 8, lebih. Di sininya 16 ya, nih 15 ke sini 16, itu 8,16 ya. Kalau mau dilaporkan 8,16, nah 8,16 plus minus 0,005. Ingetin ya, itu ya, tinggal jumlahkan 0,005. Benar nggak? Benar ya, 8,16. Oke. Nah, ada lagi nih. Ada lagi 2 0,51 1,52. Oh, berarti di sini 2,5. Segaris berapa nih? 20 21 2 0,22 tambah kudu aja 2,72 benar nggak? 2,72 benar ya. Oke, nah kita mudah-mudahan paham lah kalian ya. Kita sekarang coba ke yang soal yang jangka sorongnya. Gimana nih jangka sorong? Nah, sini udah dapat nih jangka sorong. Nah, lah kelihatan nggak? Nih jangka sorong ada 3 soal nih. Kita coba latihan. Jangka sorong ini 2, ini 3, berarti di sini 2,5, 2,6, 2,7, 2,7 lebih ya. Tulis di sini 2,7 lebih. 2,7 lebihnya berapa? Mana yang segaris? Mana yang segaris? Menurut kamu mana nih? Ah, ini nih segaris ya. 5, 6 berarti 0,06 ya. Berarti 2,76 ya. Bisa dipahami. Dan yang ini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, kita cari yang soal yang kelihatan lah. Ih, ini kita coba cari soal yang kelihatan. Nah, yang ini nih kelihatan nih, mantap. 4 berapa nih? 4,1 ya, karena 0 ke atas itu menunjukkan 4,1 lebih. Kita cari lebihnya. Mana yang sama ya? Ah, ini 7 ya. 0,07 berarti 4,17. Paham ya? Satu lagi lah, biar kalian tidak penasaran. Berapa nih? 2 ya. 2, sini 2,2 ya. 2,2 tambah 0,0. Mana yang segaris? Segaris. Ah, di sini nih. 3. Ini segaris 3 ya. Segaris 3. Oke. 2,23. Oke. Segitu ya untuk jangka sorong.
Oh ya, apalagi kita cari ini aja nih, soal neraca ya, neraca 3 lengan. Nah, mudah-mudahan ada lah. Nah, udah ada nih, kelihatan kan? 3 lengan, gimana nih? Ini kebalik ya tadi ya, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan, boleh lah. Ada yang soalnya di atasnya ratusan dulu, puluhan. Gampang ya, tinggal ini 400 ditambah 30, aduh. Tambah, ya Allah. Tambah, sini nih nulisnya. Coba di sini. 400 tambah berapa? Tambah 30 tambah 7 ya. Berarti 437 gram. Kalau kita kilokan menjadi 0,437 kilogram ya. Ingat, 1000 gram itu sama dengan 1 kilo ya. Yang ini 150, ya Allah, 150 tambah 20 tambah 3 173 ya, 173. Oke, kalau kita ke kilo 0,173 ya. Oke, udah paham ya. Kemudian kita contohkan yang apa lagi? Oh iya, kita contohkan yang ampere meter. Coba yang ampere meter ada nggak? Oke, ada nih. Coba cari yang ke bawah. Udah mulai error ya. Udah mulai error nih. Oke, yang ini aja nih. Nih batas ya. Pertama, tanda panahnya cek dulu menunjukkan angka berapa. Ini 2 1 2 3 4 5, berarti 22 ya. Ini 2,2 2,4 2,6 2,8 3, berarti di sini 2,4 dibagi dengan 5, batas akhirnya, dikali dengan batas yang alat ukur yang ini, yaitu 2 ya. Berarti berapa tuh? 2,4 dikali 2 berarti 4,8 bagi 5 ya. Berapa tuh? 4,8 bagi 5. 4,8 dibagi 5. Nah, kita hitung. 4,8 bagi 5, hasilnya adalah 0,96 ya. 0,96 ampere. Begitu ya caranya ya. Satu lagi lah supaya kalian paham. Nah, yang ini nih. Oke, yang ini (60), ya Allah, ini udah mulai error nih laptopnya nih. 60 dibagi dengan berapa? 60 dibagi dengan 100. Ya
Ini lama di itunya ya, maaf ya. 100 dikali dengan 200 mili. Ini harus ke amperkan dulu. Mili ke senti, senti ke desi, desi ke ampere. Berarti bagi 1000. 200 bagi 1000 0 0,2. 60 coret 0,6 dikali 0,2. 6 kali 2 12. Nah, di bawah ini ada koma ya, komanya ada 2, berarti 0,12 ampere ya. Begitu ya caranya ya. Oke, sekian dulu. Ini laptop papanya udah mulai error. Silahkan dipelajari lagi dari materi yang pertama tentang pengukuran. Pertama itu tentang besaran satuan yang waktu minggu kemarin, kemudian hari ini mengenai pengukuran, dan materi sebelumnya tentang hakikat fisika kalian pelajari. Nanti Bapak akan kasih apa ya istilahnya itu ya, kuis ya, untuk menambah nilai kalian di materi fisika ini. Oke? Sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.